Halo Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hanya karena hal sepele, seorang bocah di Tasikmalaya dilempar pisau oleh seorang kakek. Mahasiswa di Cirebon berunjuk rasa menolak wacana kenaikan harga BBM subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Kuningan merayakan hari jadinya ke-524 dengan menggelar tradisi babarit. Kita ke informasi utama, menghindari pengendara sepeda motor yang terjatuh. Satu mobil minibus di Ciamis jatuh ke dalam jurang. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Gunung Cupu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Satu mobil minibus masuk ke dalam jurang sedalam 7 meter setelah menghindari pengendara sepeda motor yang terjatuh di jalan. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikendarai Agus melaju dari Pangandaran menuju Tasikmalaya. Di tengah perjalanannya, Agus berusaha menghindari pengendara sepeda motor yang terjatuh. Karena kaget, Agus pun banting setir sehingga kendaraannya menabrak tiang listrik dan jatuh ke dalam jurang. Motor gebis, tapi ngehindar. Oh, ada motor yang terjatuh, pengendara motor. Jadi Bapak tadi menghindar. Menghindar. Bapak tujuan tadi ke arah mana? Ke Tasik. Ke arah Tasik. Habis dari mana, Pak? Dari Kalipucang. Proses evakuasi mobil yang jatuh ke jurang belum dilakukan hingga Senin malam karena masih menunggu mobil derek. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Diduga mengalami remblong, satu mobil angkutan kota di Bogor tertabrak kereta rel listrik hingga ringsek. Didorong paksa ke pinggir. Rusak dan ringsek. Begitulah kondisi mobil angkutan kota yang tertabrak kereta rel listrik di perlintasan Kebon Pedes, Kelurahan Tanah Sereal, Kota Bogor. Kecelakaan ini bermula saat mobil angkot hendak melewati perlintasan kereta. Diduga angkot mengalami remblong sehingga sang sopir berusaha menghindari sepeda motor yang ada di depannya. Namun di tengah perlintasan, mobil angkot mogok sehingga tertabrak kereta dan sempat terseret. Hingga terbalik. Ternyata ada motor, 3 motor. Saya menghindar. Saya masuk sini. Nah, masuk jalur sini ternyata ada motor. Banting kiri saya. Saat kejadian ini memang pintu sudah ditutup apa gimana, Bang? Masih belum? Intinya mah kalau nggak remblong nggak kejadian seperti ini. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena tidak ada penumpang di dalam mobil angkot dan sopir berhasil menyelamatkan diri. Ya, pengakuan supir pada saat itu adalah remblong. Pada di tengah-tengah kereta akan melintas karena dia takut, makanya dia loncat dan kendaraan pun kondisinya sudah mati, tidak bisa distarter. Bangkai mobil angkot akhirnya bisa dievakuasi setelah 3 jam menunggu jadwal perjalanan KRL yang padat. Kecelakaan ini juga sempat membuat arus lalu lintas macet. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Bogor Senin sore menyebabkan sejumlah musibah. Sejumlah wilayah terendam banjir dan mengalami tanah longsor. Hujan deras selama 2 jam sejak Senin sore membuat puluhan rumah di Kampung Pacilong, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor terendam banjir setinggi 1,5 meter. Banjir terjadi akibat air sungai Cibalok yang meluap. Akibatnya banyak warga yang tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Banjir juga merendam rumah warga di Kampung Lolongok, Kecamatan Bogor Selatan, yang terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Selain merendam pemukiman, tebing penahan TPU juga ambrol hingga menutup jalur selokan. Hujan besar, jam 5 lah, jam 5. Itu dadak air besar langsung meluap. Itu terbendung, nggak bisa, air nggak bisa keluar sama sekali. Jadi sampai ke sini ketinggian sampai 1,5 meter di sini. BPBD Kota Bogor mencatat ada 36 titik bencana banjir dan longsor akibat hujan yang melanda. Akibatnya sangat banyak kejadian di Kota Bogor, mulai dari longsor tadi yang laporan masuk yang masih dalam proses asesmen ada 18 kejadian, banjir ada 12, terus ada bangunan roboh,
ada pohon tumbang dan lain-lain. Jumlahnya kurang lebih ada 36 kejadian. Selain wilayah Tanah Sareal, genangan air Senin malam juga merendam ruas jalan KS Tubun, Warung Jambu. Akibatnya, sepeda motor yang mencoba menerobos genangan air setinggi 60 cm mogok. Senin malam, petugas BPBD Kota Bogor juga mengantarkan sebagian warga yang terjebak banjir kembali ke rumah mereka di perumahan Taman Sari Persada, Kecamatan Tanah Sareal. Warga harus diantar dengan mobil yang tinggi karena jalan menuju ke perumahan ini terendam banjir cukup tinggi. Masih di Tanah Sareal, hujan deras menumbuhkan tembok pembatas pool bis setinggi 5 meter. Tembok menimpa 3 unit rumah tepat di belakangnya di Jalan Dadali. Akibatnya, 6 orang penghuni rumah menderita luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Salak Kota Bogor untuk dirawat akibat luka di kepala. Korban selamat lainnya terpaksa mengungsi. Selasa pagi, petugas gabungan BPBD dan Kecamatan Tanah Sareal menyingkirkan tembok pembatas yang ambruk dan sisa bangunan yang tertimpa tembok. Warga meminta agar pemilik lahan pool bis memberikan ganti rugi rumah dan harta benda mereka yang hancur. Dari awal baik ya harus baik lagi gitu kan. Begitu. Jangan baik hanya dari segi bangunannya saja. Ya kita punya barang elektronik, ada namanya tempat tidur, ada baju, ada dokumen-dokumen pendidikan anak. Nah itu juga harus diperhatikan juga kan. Masih akibat banjir, kegiatan belajar mengajar di SMK Bina Warga dan SMK Taruna Kelurahan Tanah Baru Kota Bogor hari Senin terpaksa diliburkan. Diterjang banjir luapan Kali Ciluar Sabtu lalu, bangunan sekolah terendam lumpur. Tidak hanya itu, sebagian besar dokumen sekolah serta peralatan pendukung pembelajaran senilai ratusan juta rupiah rusak. Selama proses pembersihan dan perbaikan, kegiatan belajar 2 SMK ini akan menumpang sementara di sekolah lain. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Seorang bocah di Tasikmalaya dilempar pisau oleh seorang kakek hanya karena bola yang dimainkannya masuk ke dalam pekarangan rumah pelaku. Akibatnya korban terluka di bagian wajah. Hanya karena hal sepele, seorang bocah warga Tugu Raja, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, dilempar pisau oleh seorang kakek yang mengakibatkan pelipisnya terluka. Korban dilempar pisau lantaran bola yang dimainkannya mengenai genting rumah dan masuk ke pekarangan rumah pelaku. Pelaku yang sedang memegang pisau marah. Refleks melemparkan pisau tersebut ke arah gerbang rumah dan memantul ke wajah korban. Dilempar pisau. Dilemparnya itu sengaja atau? Sengaja itu udah ada niat. Gara-gara apa katanya Pak? Bolanya ke atas sana. Oh, pas lagi anak-anak main bola di sini. Jadi si pelaku itu marah gitu ya Pak? Iya marah. Langsung lempar pisau ke anak Bapak. Kejadian ini membuat warga marah. Warga sempat menggeruduk rumah pelaku dan merusak bagian depan rumah. Pelaku yang merasa takut kemudian melarikan diri ke kantor polisi. Sementara korban dibawa ke puskesmas untuk diobati. Nah, ini aja si anaknya dibawa ke rumah sakit. Gitu. Terus si ini menyerahkan diri, dan takut karena ini si bapak ini mengamankan diri lah ke sini ke polsek gitu. Kejadian itu. Permasalahan pelemparan pisau terhadap bocah saat ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan antara keluarga korban dan pelaku. Kedua belah pihak saling memaafkan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Penyelidikan terus dilakukan pihak polisi untuk mengungkap penyebab kematian seorang pemuda yang mayatnya ditemukan di sebuah kamar mes Jatibarang, Indramayu beberapa waktu lalu. Masih ingatkah Anda dengan penemuan sesosok mayat pria bersimbah darah di sebuah mes Desa Jatibarang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu? Korban ternyata seorang penjual donat keliling dan seorang guru agama yang diduga tewas dibunuh karena ditemukan luka di bagian kepala akibat senjata tajam. Jualan donat sama ngajar ngaji itu ya? Ngajar ngaji, ya orangnya terlalu diam, pendiam banget, nggak banyak ngomong enggak. Saat ini Satreskrim Polres Indramayu terus mendalami penyebab tewasnya pemuda tersebut. Pada Senin siang, polisi kembali mendatangi tempat kejadian perkara untuk olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Namun, polisi belum menemukan titik terang atas kasus ini.
Kita tetap melakukan status quo terhadap tempat kejadian perkara dan belum bisa untuk dibuka sebelum ada titik terang terhadap perkara ini. Kini jenazah korban sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke kampung halamannya di Tulung Agung setelah sebelumnya diautopsi di rumah sakit. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu.